Shalom, saudara-saudari, jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya kita dalam keadaan tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap berkumpul bersama keluarga. Jemaat Tuhan dimanapun berada, kembali kita akan mendengarkan renungan kita pada hari ini, 24 Agustus 2020. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, syukur terima kasih kami karena kami masih diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi jemaat-Mu maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu nyata di dalam hidup kami dan kami bisa mengaplikasikan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam dan oleh nama-Mu Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Amin. Baik, jemaat Tuhan, dimanapun berada, kiranya kita masih diberikan suatu kerinduan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, di mana nas renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama diambil dari kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya tidak membacakan keseluruhan, tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membacanya di rumah masing-masing. Dengan perikop, hukum Allah atas semua orang. Pada ayat yang pertama, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tentunya Ibu Bapa jemaat Tuhan mengetahui apa itu menghakimi dan apa itu menilai. Menilai adalah sesuatu yang kita anggap benar maupun kita anggap salah. Bisa kita pilah secara baik. Dan orang yang akan kita nilai adalah hal yang menurut kita itu patut untuk diberi nasihat. Nah, adapun menghakimi adalah sesuatu hal di mana ketika seseorang itu bersalah, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, kita mencap dia sebagai orang yang berdosa. Terkadang tanpa kita sadari seperti apa yang telah difirmankan Tuhan, suatu kerinduan Allah melalui Rasul Paulus disampaikan bahwa sebelum kita menghakimi orang lain, tentunya kita harus mengintrospeksikan diri kita terlebih dahulu sebelum kita menghakimi orang lain. Nah, di sini setiap proses kehidupan tentunya semua orang pernah berbuat dosa. Kita sebagai manusia tentunya pernah berbuat dosa, tetapi kadangkala dosa yang kita lakukan tersebut harus kita bisa menilainya. Apakah dosa tersebut membuat kita jauh daripada keselamatan, daripada Allah? Apakah keselamatan tersebut akan kita peroleh melalui hidup kita menjadi berkat bagi semua orang? Saya mengajak Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada, dari ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10, di sana mengatakan bahwa Paulus ingin jemaatnya di Roma menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Bahkan jika hidup belum bertobat, maka kita harus bertobat agar kita dekat dengan Allah. Agar apa yang Allah lakukan melalui pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia, melainkan kita tetap beroleh keselamatan tersebut. Nah, pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11,
Dikatakan di sana, sebab Allah tidak memandang bulu siapapun itu yang menganggap dirinya baik maupun dirinya buruk. Kita semua sama di mata Allah. Maka oleh sebab itu, sebelum kita menghakimi orang lain, terlebih dahulu kita harus melihat diri kita terlebih dahulu. Tetapi ketika kita menilai bahwa sesuatu yang diperbuat saudara kita itu salah, maka wajib hukumnya kalau kita menegur atau menasehati dia agar dia melakukan hal yang baik tentunya. Nah, ketika kita menghakimi orang lain, maka Matius pasal 7 ayat 3 mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan dibalok di matamu tidak engkau ketahui. Nah, di sini telah mengingatkan kita bahwa sebelum kita bercermin dengan orang lain, bercerminlah dulu dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak untuk menghakimi orang lain? Maka oleh sebab itu, kiranya sebelum kita menasehati orang lain untuk jangan keluar rumah dengan hal yang tidak penting, terlebih dahulu kita introspeksi diri. Sudahkah kita mengikuti aturan atau anjuran pemerintah, melakukan cuci tangan yang rutin, menggunakan masker, bahkan menjauhi kerumunan-kerumunan dan perjalanan yang tidak penting di luar sana? Jika belum, maka jangan pernah menghakimi orang lain atau menganggap orang lain itu salah, melanggar peraturan, karena kita sendiri harus melakukan hal yang mendatangkan berkat dan menjadi berkat bagi orang-orang di lingkungan dan sekitar kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami sekalian, jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya kebenaran firman-Mu itu tetap termatrai di dalam hati dan pikiran kami, agar kami melakukannya sesuai seturut perintah-Mu. Di dalam dan oleh nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.